Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rici Ampunan Siaan dari angkatan 2024 dengan NPM 2414071063. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah MBTP. Yang saya akan presentasikan adalah yang pertama yaitu motor bakar 4 tak, bensin dan solar. Yang kedua yaitu motor bakar 2 tak. Yang ketiga penyaluran bahan bakar. Yang keempat sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Yang kelima ada sistem kelistrikan. Dan yang keenam yaitu sistem transmisi manual dan sistem transmisi matic. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu motor bakar 4 tak bensin dan solar. Baik, di kesempatan kali ini, di bab pertama ini saya akan menjelaskan apa itu motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak solar. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan motor bakar 4 tak bensin. Motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah piston, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada langkah hisap, campuran udara dan bensin masuk ke silinder, kemudian dikompresi agar padat dan mudah terbakar. Saat busi memercikan api, campuran tersebut terbakar dan menghasilkan tekanan yang mendorong piston ke bawah untuk menghasilkan tenaga. Lalu gas sisa pembakaran dikeluarkan pada langkah buang. Jadi jika kita gambarkan, yaitu pada langkah hisap, piston akan turun ke bawah dan udara dan bensin akan masuk ke klep. Lalu langkah kedua yaitu kompresi. Kompresi mendorong untuk ditekan agar busi memercikan api. Lalu langkah usaha, lalu langkah buang. Jadi di motor bakar 4 tak bensin itu memiliki kelebihan yaitu mesinnya ini lebih efisien, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan dibandingkan motor 2 tak, meskipun tenaga yang dihasilkan sedikit lebih rendah. Jadinya motor bakar 4 tak bensin memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan motor bakar 2 tak bensin. Baik, yang kedua yaitu motor bakar 4 tak solar. Pengertian dari motor bakar 4 tak solar adalah mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah, hisap, kompresi, usaha, dan buang. Udara murni masuk ke silinder, lalu dikompresi hingga panas sebelum bahan bakar solar disemprotkan dan terbakar sendiri, menghasilkan tenaga. Gas sisa pembakaran kemudian dibuang. Mesin ini lebih kuat dan efisien dibandingkan mesin bensin, meskipun suaranya lebih kasar. Jadi, bedanya dari motor bakar 4 tak bensin yaitu di businya. Jika motor bakar 4 tak solar tidak memiliki busi atau pemercik, jadinya dia menggunakan tekanan yang tinggi untuk menghasilkan suhu di silinder atau di blok silinder, menghasilkan suhu hingga ribuan derajat Celcius untuk membakar solar yang susah dibakar. Bahan bakar solar termasuk bahan bakar yang tidak mudah untuk terbakar. Jadinya dia membutuhkan suhu yang ekstrim untuk membakarnya. Karena itulah injektor atau panas dari silinder itu digunakan untuk memercikan atau memicu pembakaran dari motor bakar 4 tak solar tersebut. Lalu fungsi dari mesin bakar motor 4 tak itu apa sih? Fungsi mesin bakar motor 4 tak bensin, yaitu fungsi mesin bakar 4 tak bensin adalah mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan. Proses ini terjadi melalui 4 langkah kerja piston yang tadi sudah saya jelaskan. Mesin ini berfungsi untuk menghasilkan tenaga dengan efisiensi tinggi dan emisi gas buang yang lebih bersih dibandingkan mesin 2 tak. Jadi fungsinya itu mengubah energi kimia menjadi energi mekanik, yaitu dari gas atau bensin menjadi tenaga panas untuk disalurkan ke transmisi yang akan dijelaskan nanti. Jadi dirancangnya mesin bakar 4 tak ini diharapkan memiliki tenaga yang lebih efisien
dan memiliki emisi buang yang lebih bersih dibandingkan dua tak yang saya akan jelaskan pada bab kedua. Lalu fungsi dari mesin bakar 4 tak solar. Fungsi mesin bakar 4 tak solar adalah mengubah energi kimia dari bahan bakar solar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan atau mesin kerja lainnya. Proses ini berlangsung melalui 4 langkah hisap yang tadi saya sudah jelaskan, lalu selalu disemprotkan dan terbakar sendiri hingga menghasilkan tenaga. Mesin ini berfungsi untuk memberikan daya besar dengan efisiensi tinggi dan daya tahan yang lebih kuat dibandingkan mesin bensin. Seperti yang tadi, tapi ini dipergunakan untuk mesin-mesin bahan berat seperti truk atau mesin-mesin atau alat-alat berat lainnya. Lalu kita akan masuk ke karakteristik motor bakar 4 tak solar, yaitu yang pertama, proses pembakaran terjadi secara self ignition atau pembakaran sendiri tanpa busi karena udara yang dikompresi hingga panas pembakaran solar yang disemprotkan ke ruang bakar. Yang kedua, mesin ini memiliki torsi yang besar, efisiensi bahan bakar tinggi, dan daya tahan kuat karena komponen internalnya dirancang untuk tekanan tinggi. Yang ketiga, motor diesel ini biasanya menghasilkan suara yang lebih keras, getaran lebih besar, dan emisi buang yang lebih pekat dibandingkan motor bensin. Lalu kita masuk ke karakteristik dari motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama, pembakarannya menggunakan campuran udara dan bensin yang dinyalakan oleh percikan api dan busi. Yang kedua, mesin ini bekerja melalui 4 langkah piston, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang, dalam 2 putaran poros engkol. Yang ketiga, tenaga yang dihasilkan halus dan putaran emisinya tinggi, namun torsi atau kekuatan dorongnya relatif lebih kecil dibandingkan motor diesel, karena motor bakar 4 tak bensin ini dipergunakan untuk mesin-mesin kecil, tidak seperti mesin bakar diesel yang dipergunakan untuk mesin-mesin berat yang memiliki tenaga atau torsi yang lebih tinggi. Yang keempat, motor bakar 4 tak bensin dikenal lebih ringan, menghasilkan emisi gas buang yang lebih bersih dan memiliki suara kerja yang lebih halus. Lalu kita akan masuk ke komponen-komponen dari mesin bakar 4 tak bensin. Yang pertama yaitu silinder yang memiliki fungsi atau penjelasan, yaitu ruangan tempat piston bergerak naik turun. Disinilah proses pembakaran campuran udara dan bensin terjadi. Yang kedua, piston, komponen yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gerak mekanik. Yang ketiga, batang piston. Batang piston menghubungkan piston dengan poros engkol dan meneruskan gaya gerak lurus piston menjadi gaya putar. Yang keempat ada poros engkol, mengubah gerakan naik turun piston menjadi putaran yang akan diteruskan ke sistem transmisi. Baru yang kelima ada klep masuk dan klep buang atau klep keluar untuk keluar masuknya udara. Lalu yang keenam ada kepala silinder, bagian atas silinder yang menutup ruang bakar dan tempat duduknya klep serta busi. Yang ketujuh ada busi dan injeksi. Busi dan injeksi menghasilkan percikan api untuk pembakaran campuran udara dan bensin. Yang kedelapan adalah karburator atau sistem injeksi, berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang tepat sebelum masuknya ke silinder. Yang kesembilan adalah blok mesin, atau bisa disebut blok mesin itu rumah atau bagian utama dari silinder. Lalu kita akan masuk ke komponen mesin bakar 4 tak solar. Yang pertama ada silinder. Silinder tempat terjadinya langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Yang kedua adalah piston, bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengubah energi tekanan gas hasil pembakaran menjadi gerak mekanik. Yang ketiga adalah batang piston. Batang piston menghubungkan piston dengan poros engkol dan menurunkan gaya gerak lurus menjadi gaya gerak putar.
Yang keempat adalah poros engkol. Poros engkol mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi putaran. Lalu yang kelima adalah klep masuk dan klep buang atau klep keluar. Itu untuk mengatur masuknya udara ke blok silinder. Baru yang keenam ada kepala silinder. Kepala silinder untuk menutup bagian atas dari rumah atau silinder dari mesin bakar 4 tak solar. Lalu yang ketujuh adalah nozzle injector. Nozzle injector menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus agar mudah terbakar akibat suhu tinggi hasil kompresi. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa solar itu termasuk bahan bakar yang tidak mudah untuk terbakar. Jadinya dia dilakukan proses pengkabutan dulu, baru diinjeksi. Baru yang kedelapan adalah pompa injeksi. Pompa injeksi menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor. Lalu yang kesembilan, filter bahan bakar, yaitu menyaring kotoran dan hasil dari solar. Karena bahan bakar solar itu termasuk bahan bakar yang kotor. Yang ke-10 adalah blok mesin. Blok mesin adalah menjadi rangka utama yang menampung silinder atau menjadi rumah utama bagi piston untuk melakukan 4 langkah tersebut. Baru di sini saya akan menjelaskan perhitungan-perhitungan dari contoh dari motor bakar 4 tak, yaitu di sini ada rumus V sama dengan P per 4 dikali D kuadrat dikali S dikali N. Jika tidak tahu, V itu adalah total volume langkah yang memiliki satuan cm per 3, cm pangkat 3 atau cc. D sama dengan diameter silinder dengan satuan cm. S panjang langkah piston dengan satuan cm. Dan N adalah jumlah silinder. Jika diketahui D sama dengan 7 cm, dan S sama dengan 9 cm, dan N sama dengan 1, maka kita akan memasukkan rumus tersebut, angka-angka tersebut ke rumus. Jadinya V sama dengan 3,14 per 4 dikali 7 pangkat 2 dari D dikali S atau kita masukkan substitusi menjadi 9, dan N kita substitusi jadi 1. V sama dengan 0,7854 dikali 49 dikali 9 yang menghasilkan angka atau hasil yaitu 346,36 cm kubik pangkat 3. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya dari bab pertama. Kita lanjut ke bab 2. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari bab 2, yaitu bab motor bakar 2 tak bensin. Motor bakar 2 tak bensin adalah mesin yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston, yaitu langkah naik dan langkah turun. Mesin ini tidak memiliki klep seperti motor bakar 4 tak, tetapi menggunakan port untuk mengatur masuknya campuran bahan bakar dan keluarnya gas buang. Pelumasan dilakukan dengan mencampurkan oli ke bensin, yaitu oli samping bisa disebut, lalu membuat konstruksinya sederhana dan ringan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga besar dalam ukuran kecil, namun cenderung lebih boros bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Jadi perbedaan dari motor bakar 4 tak dan motor bakar 2 tak yaitu langkahnya atau langkahnya. Jadi motor bakar 2 tak itu hanya melakukan langkah yaitu 2 kali. Jadi kompresi itu dia digabungkan, kebuang dan usaha dan hisap itu dijadiin satu. Tidak seperti motor bakar 4 tak yang satu-satu langkahnya yaitu kompresi, hisap, kompresi, usaha, buang. Jika motor 2 tak hanya 2 langkah,
Itu yang menjadi pembeda dari motor 2 tak dan motor bakar 4 tak. Dan bedanya lagi yaitu motor bakar 4 tak itu bisa menjalankan mesin-mesin yang berukuran kecil, seperti mesin potong rumput atau yang lainnya. Jadi dia dibutuhkan karena bisa menjalankan mesin yang relatif kecil. Dan tapi cenderung dari motor bakar 2 tak ini boros bahan bakar dan menghasilkan emisi yang tinggi karena menghasilkan asap yang cukup banyak dari motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak itu bukan tidak tapi sedikit mengeluarkan emisi gas. Lalu fungsi-fungsi atau fungsi dari mesin bakar 2 tak itu adalah mengubah energi kimia dari bahan bakar bensin menjadi energi mekanik berupa putaran force engkol. Energi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis kendaraan atau peralatan seperti motor, mesin potong rumput, dan perahu tempel. Karena proses pembakaran terjadi setiap satu putaran force engkol. Motor 2 tak mampu menghasilkan tenaga yang besar dengan ukuran mesin yang relatif kecil, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga tinggi namun ringan dan sederhana. Seperti yang saya katakan tadi bahwa fokus utama dari mesin bakar 2 tak ini adalah mesin-mesin kecil yang memiliki mesin kecil tetapi membutuhkan tenaga yang cukup untuk melakukan pekerjaan di bidang alat tersebut. Jadi 2 tak ini karena hanya memiliki 2 langkah dan tenaganya kuat, jadinya bisa menjalankan mesin-mesin kecil, tidak seperti motor 4 tak atau mesin diesel. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik dari mesin motor bakar 2 tak. Yang pertama itu satu siklus kerja terjadi dalam 2 langkah piston, yaitu piston naik dan piston turun, atau satu putaran force engkol. Yang kedua, ada tenaga lebih besar dibandingkan motor 4 tak dengan kapasitas silinder sama karena pembakaran terjadi setiap putaran. Yang ketiga, konstruksi sederhana dan ringan tanpa klep melainkan menggunakan port-port. Nah, ini menjadi pembeda dari motor bakar 4 tak dan motor 2 tak. Motor 2 tak itu konstruksinya sederhana dan ringan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mesin motor bakar 2 tak itu lebih murah dan lebih sederhana di bagian mesin karena tidak menggunakan klep melainkan menggunakan port. Jadi dia tidak perlu mengganti klep seperti motor bakar 4 tak. Yang keempat adalah konsumsi bahan bakar lebih boros karena sebagian campuran bahan bakar ikut terbuang saat proses buang. Jadi bensin tersebut tidak semuanya terbakar, tetapi ada yang ikut terbuang tanpa melewati proses pembakaran dari busi. Jadi itu yang membuat motor bakar 2 tak itu boros dan menghasilkan asap yang cukup banyak. Karena dari tadi yang saya jelaskan bahwa motor bakar 2 tak ini bensinnya dicampurkan oleh oli. Jadinya itu menghasilkan asap karena pembakarannya tidak sempurna. Lalu yang kelima, emisi gas buang lebih tinggi akibat pembakaran yang kurang sempurna. Nah, yang keempat itu kan saya sudah jelaskan bahwa di mesin bakar 2 tak ini memiliki asap yang cukup tebal dan emisi karena pembakaran yang kurang sempurna. Lalu saya akan menjelaskan apa itu dari komponen mesin bakar 2 tak bensin. Yang pertama yaitu silinder. Silinder tempat piston bergerak naik turun dan berlangsungnya pembakaran. Yang kedua, piston. Mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gerak mekanik bolak-balik. Yang ketiga adalah batang piston. Batang piston itu menghubungkan piston dengan poros engkol. Jadi ini piston, di sini poros atau batang piston. Jadinya dia menyambungkan dari
piston ke poros di bawah batang piston. Yang keempat adalah poros engkol. Poros engkol mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan berputar. Jadinya di bawah dari batang piston tersebut ada poros engkol. Nah, poros engkol itu yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Yang kelima adalah ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran campuran udara dan bensin. Lalu yang keenam adalah kepala silinder atau cylinder head, menutup bagian atas silinder dan menjadikan dudukan busi. Di atas tersebut adalah kepala silinder dan di sini adalah busi. Jadi tempat duduknya busi. Yang ketujuh, ada busi atau spark plug, menghasilkan percikan api untuk pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Disinilah api dihasilkan atau percikan api untuk membakar bensin, karena kita tahu bahwa bensin lebih mudah terbakar daripada solar. Jadinya mesin bakar 2 tak maupun 4 tak itu bisa masih bisa menggunakan busi. Jika motor bakar 4 tak solar tidak menggunakan busi. Lalu yang ke-8 itu ada karburator, mencampurkan udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang sesuai. Nah, di sini ini juga termasuk dari perbedaan dari 2 tak dan 4 batak, karena 2 tak masih menggunakan karburator atau mencampur udara dan bensin ke port masuk, langsung dicampur baru lalu dikompresi. Itu yang menjadi pembeda. Kalau di motor bakar 4 tak itu udah menggunakan bensin injeksi yang diatur oleh ECU. Yang ke-9 adalah ruang engkol atau tempat awal masuk campuran udara dan bensin. Yang ke-10 adalah saluran masuk bilas dan buang, mengatur aliran bahan bakar masuk, gas pembakaran berpindah, dan gas buang keluar. Baik, perhitungan dari mesin bakar 2 tak bensin itu rumusnya masih sama. V sama dengan P per 4 dikali D kuadrat dikali S dikali N. Dengan keterangan V sama dengan total volume langkah dengan satuan cm kubik atau cc, yang D sama dengan diameter silinder dengan satuan bor atau cm, yang S itu sama dengan panjang langkah piston atau stroke dengan satuan cm, yang N adalah jumlah silinder. Jika diketahui di dalam soal bahwa diameter silinder atau disebut D sama dengan 6,5 cm, lalu langkah pistonnya itu 6,0 cm, dan jumlah silindernya adalah 1, maka bisa kita substitusikan bahwa V sama dengan 3,14 per 4 dikalikan 6,5 pangkat 2 dikalikan 6 dikalikan 1, jadi V sama dengan 0,7854 dikali 42,25 dikali 6. Jadi dihasilkan V sama dengan 0,7854 dikali 253 dikali 5. Yang baru hasil yang dihasilkan V sama dengan 199 cm kubik atau total dari volume langkah yang dihasilkan di motor bakar mesin 2 tak. Jika diketahui silindernya itu 6,5, langkah pistonnya itu 6, dan jumlah silindernya itu 1, maka V yang dihasilkan adalah 199 cm kubik. Baik, saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena saya manusia, tidak luput dari dosa dan salah. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3. Bab 3 itu adalah penyaluran dari bahan bakar.
Jenis-jenis dari penyaluran bahan bakar ada apa aja sih? Yang pertama itu adalah bensin injeksi, yang kedua adalah bensin karburator, yang ketiga adalah diesel sistem common rail, dan 4 diesel sistem Bospam. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu injeksi bensin. Injeksi bensin adalah penyaluran bahan bakar injeksi bensin, proses pengiriman bensin dari tangki ke ruang bakar menggunakan pompa bertekanan tinggi dan kontrol elektronik. Pompa penyaluran bensin melalui filter ke fuel rain, lalu ke injektor yang menyemprotkan bahan bakar sesuai perintah ECU. Sistem ini membuat campuran udara bahan bakar lebih akurat, efisien, dan ramah emisi dibandingkan karburator. Jika dijelaskan, maka dalam mesin bakar 4 tak itu udara akan masuk ke klep, dari klep masuk, dan bensin akan disemprotkan oleh injeksi yang sudah diatur oleh pemrograman di ECU. Jadinya bensin yang disemprotkan akan relatif lebih efisien dan lebih akurat dibandingkan karburator. Baik, yang kedua itu bensin karburator. Apa sih bensin karburator itu? Bensin karburator adalah penyaluran bahan bakar pada sistem karburator bensin, bekerja dengan prinsip isapan udara. Saat ini udara masuk venturi karburator, tekanan di dalamnya turun sehingga bahan bakar dari mangkuk pelampung terisap melalui nozzle dan bercampur dengan udara. Campuran udara dan bahan bakar ini kemudian masuk ke ruang bakar melalui katup hisap. Jumlah bahan bakar yang masuk diatur oleh jarum pelampung dan ukuran jet, bukan oleh sistem elektronik seperti pada injeksi bensin. Karena itu sistem karburator lebih sederhana, tetapi kurang efisien dan kurang presisi dalam pengaturan campuran dibanding sistem injeksi. Jika kita gambarkan bahwa karburator ini karburator, maka udara akan masuk ke venturi karburator. Karena tekanannya turun, maka bensin di bawah akan naik. Bensin di mana? Di pelampung atau mangkuk pelampung itu akan terisap ke atas dan akan bercampur oleh udara. Jadinya saat masuk ke port masuk, maka bensin dan udara sudah tercampur lalu akan langsung dikompresi oleh piston. Karena itu tidak efisien karena tidak menggunakan program atau ECU. Jadinya tidak akurat dan efisien yang disemprotkan oleh bensin. Jadinya bensin karburator itu lebih boros dibandingkan bensin karena ada bensin yang terbuang dikarenakan terlalu banyak masuk ke silinder. Jadinya contohnya itu dari bensin karburator atau motor-motor karburator yaitu Mio, Beat karburator, Mio karburator, Vario karburator. Nah, itu 3 tersebut sering banyak orang yang mengeluh bahwa bensinnya itu boros karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bensinnya itu ada yang terbuang karena tidak terbakar sempurna, karena tidak menggunakan program. Jadinya bensin yang masuk itu bisa lebih atau bisa kurang. Jadinya kurang efisien. Lalu kita akan masuk ke diesel atau solar, yaitu diesel sistem common rail. Apa sih diesel sistem common rail itu? Sistem common rail bekerja dengan tekanan tinggi dan kendali elektronik agar menyemprotkan bahan bakar lebih presisi. Dari tangki, pompa transfer mengalirkan solar ke pompa tekanan tinggi yang menekan bahan bakar hingga ribuan bar, menyalurkannya ke pipa common rail. Dari pipa ini bahan bakar didistribusikan ke setiap injektor
yang dikontrol oleh ECU untuk menentukan waktu serta jumlah semprotan sesuai kondisi mesin. Sistem ini membuat pembakaran lebih efisien, tenaga lebih besar, dan emisi gas buang lebih rendah dibandingkan sistem diesel konvensional. Karena dia menggunakan pemrograman atau ECU, jadinya solar yang disemprotkan ke pipa common rail itu lebih efisien atau lebih tepat jika diprogram oleh ECU, karena program ECU tidak mungkin salah. Bukan tidak mungkin salah, tetapi minim salah. Lalu yang keempat itu adalah diesel system Bosch pump. Apa sih diesel system Bosch pump itu? Sistem Bosch pump bekerja secara mekanis dengan pompa injeksi sebagai pengatur utama jumlah dan tekanan bahan bakar. Solar dari tangki dialihkan oleh pompa pendahulu menuju ke pompa injeksi Bosch yang menekan bahan bakar ke tekanan tinggi dan mendistribusikannya ke masing-masing injektor melalui tekanan tinggi. Setiap injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai urutan kerja silinder. Waktu dan jumlah penyemprotan diatur secara mekanis dan pompa injeksi berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Sistem ini kuat dan sederhana, tetapi kurang presisi dibandingkan sistem common rail yang dikontrol elektronik. Jika kita bisa bandingkan bahwa sistem dari common rail itu bisa kita jelaskan bahwa dia adalah injeksi bensin, dan diesel sistem Bosch pump itu seperti karburator, karena sama seperti sistem Bosch pump sama seperti sistem karburator, sistem Bosch pump ini lebih sederhana tetapi tidak akurat karena tidak menggunakan program dari ECU tersebut. Jadinya solar yang masuk itu tidak akurat atau tidak efisien. Jadinya pembuangannya lebih kurang sempurna, pembakarannya itu kurang sempurna. Jadinya tidak disarankan, tetapi bisa digunakan diesel sistem Bosch pump ini. Baik, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari injeksi bensin. Kelebihan dari sistem injeksi bensin adalah penyemprotan bahan bakar lebih presisi karena dikontrol oleh ECU, sehingga campuran udara dan bensin lebih ideal. Hasilnya pembakaran lebih efisien dan tenaga bensin lebih besar. Konsumsi bahan bakar lebih irit dan emisi gas buang lebih rendah. Sistem ini juga lebih mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi mesin dan lingkungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa konsumsi bahan bakar lebih irit karena ketepatan dari program ECU tersebut. Jadinya apa yang disemprotkan oleh injeksi itu lebih efisien dan lebih tepat. Jadinya tidak membuang-buang bensin. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangan dari sistem injeksi bensin ini adalah sistem injeksi ini lebih kompleks dan mahal karena menggunakan banyak sensor serta komponen elektronik. Perawatannya membutuhkan perawatan khusus dan tenaga ahli, sehingga biaya servisnya itu cenderung lebih tinggi dibandingkan sistem karburator. Jika terjadi kerusakan pada ECU atau injektor, mesin bisa langsung terganggu atau tidak bisa menyala. Jadinya karena kekompleksannya ini itu menjadi kekurangan, karena barang-barang dari injeksi bensin itu mahal karena menggunakan banyak sensor-sensor. Lalu untuk pembenarannya atau perawatannya itu lebih banyak perawatan khusus karena banyak komponen-komponen yang kompleks. Lalu kita akan masuk ke karburator bensin. Karburator bensin itu kelebihannya itu konstruksinya sederhana, mudah dirawat, dan biaya perbaikannya murah. Sistem ini tidak memerlukan komponen elektronik atau sensor rumit, sehingga mudah di-setel secara manual dan cocok untuk kendaraan lama atau di daerah yang minim fasilitas servis modern.
berbanding terbalik dari injeksi bensin. Karburator bensin ini dia lebih mudah dirawat karena komponen-komponennya tidak kompleks, komponen-komponennya itu konstruksinya itu sederhana. Jadinya murah dan mudah dirawat. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangan dari sistem karburator bensin itu pengaturan campuran udara dan bahan bakar kurang presisi karena bergantung pada aliran udara dan tekanan, bukan sistem elektronik. Akibatnya, pembakaran sering kurang efisien, konsumsi bahan bakar lebih boros tenaga, mesin tidak selalu optimal, dan emisi gas buang cenderung lebih tinggi dibandingkan sistem injeksi modern. Jadi kekurangannya itu ada di kelebihan dari injeksi bensin. Karena injeksi bensin itu lebih kompleks, jadinya dia lebih efisien penyemprotannya daripada karburator bensin. Lalu kita akan masuk ke diesel, sistem common rail. Kelebihan dari sistem diesel common rail adalah kemampuannya menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan sangat tinggi dan waktu yang dikontrol oleh elektronik, sehingga pembakaran lebih sempurna. Hal ini membuat tenaga mesin lebih besar, suara lebih halus, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan emisi gas buang lebih rendah. Sistem ini juga mampu menyesuaikan jumlah serta waktu penyemprotan sesuai kondisi mesin otomatis. Kekurangan dari sistem common rail ini, sistem common rail tergolong kompleks dan sensitif terhadap kualitas solar karena kotoran atau air dapat merusak komponen seperti pompa, tekanan tinggi, dan injektor. Biaya perawatan dan serta penggantian komponennya relatif lebih mahal, dan proses perbaikannya memerlukan peralatan diagnostik khusus serta teknisi berpengalaman. Tetapi dari kekurangan ini bisa digunakan bahan bakar yang memiliki solar yang bersih, tidak seperti solar yang 6000. Bisa menggunakan Pertamina Dex yang lebih bersih dan biosolar. Lalu kelebihan dan kekurangan dari diesel sistem Bosch pump. Yang pertama, kelebihannya sistem diesel Bosch pump adalah konstruksinya sederhana, kuat, dan tahan lama karena bekerja secara mekanis tanpa banyak komponen elektronik. Sistem ini mudah diperbaiki, tidak perlu sensitif terhadap kualitas bahan bakar, dan biaya relatif lebih murah, cocok digunakan pada kendaraan diesel lama atau mesin kerja berat yang membutuhkan ketahanan dan keandalan tinggi. Jadi mesin diesel sistem Bosch pump ini bisa dikatakan lebih badak dibandingkan sistem common rail karena konstruksinya sederhana, kuat, dan tahan lama. Tapi dia memiliki kekurangan, yaitu sistem Bosch pump kurang efisien karena tekanan bahan bakar dan waktu penyemprotan diatur secara mekanis, sehingga pembakaran tidak sepresisi sistem common rail. Akibatnya tenaga mesin lebih rendah, konsumsi bahan bakar lebih boros, dan emisi gas buang lebih tinggi. Selain itu, suara mesin cenderung lebih kasar karena proses pembakaran kurang halus. Jadi kekurangannya itu ada di kelebihan dari sistem common rail. Jika sistem common rail itu lebih efisien, maka sistem Bosch pump ini berbanding terbalik. Jadinya dia tidak efisien, lebih boros, dan emisi gasnya lebih besar, lebih tinggi. Tetapi memiliki tenaga yang lebih kuat dan tahan lama, dan konstruksinya itu sederhana, jadinya mudah diperbaiki, tidak perlu harus panggil teknisi yang profesional untuk membenarkan diesel sistem Bosch pump tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari penyaluran bahan bakar. Rumusnya adalah QF sama dengan P per Nu dikali Rho F dikali HF. Jika dalam soal
cerita tersebut, sebuah mesin menghasilkan daya 80 kW kilowatt dengan efisiensi termal 0,35 dengan nilai kalor solar 42 megajoule per kilogram dan massa jenisnya 830 kilogram per meter kubik. Rumusnya itu bisa kita substitusikan karena sudah ada angkanya. Kf sama dengan 80.000 karena KW diubah ke W, 80.000 per 0,35 dikali 830 dikali 42 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya 6,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik per second. Jika dikonversikan ke liter per jam, 6,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 3600 dikali 1000, maka hasil yang didapatkan 3,4 liter per jam. Jadi baik, sekian presentasi bab 3 dari saya, yaitu sistem penyaluran bahan bakar. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata karena saya manusia. Baik, di presentasi selanjutnya saya akan menjelaskan dari bab 4, yaitu bab sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah mekanisme yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar gesekan antara komponen dapat diminimalkan. Oli bertindak sebagai lapisan pelindung di antara permukaan logam, mencegah kehausan dan overheating, atau bisa disebut juga panas berlebih. Selain itu, sistem ini juga mampu membantu membersihkan kotoran atau sisa-sisa pembakaran yang menempel di komponen, serta berperan dalam pendinginan mesin dengan membawa panas keluar dari area gesekan. Jadi selain dari oil cooler, oli ini juga mampu mengeluarkan atau menyerap panas dari mesin. Dengan sistem pelumasan yang baik, umur mesin menjadi lebih panjang, efisien, meningkat, dan performanya kendaraan tetap optimal. Jadi sistem pelumasan ini termasuk sistem fundamental dari mesin motor bakar. Jadi kita harus selalu mengganti atau secara rutin mengganti sistem pelumasan untuk mencegah kehausan dan overheating. Jadi kita harus merawat mesin kita agar tetap awet dan performa kendaraannya tetap optimal. Lalu saya akan menjelaskan apa itu dari pengertian dari sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah sistem yang berfungsi menjaga suhu mesin agar tetap stabil selama bekerja. Ketika mesin beroperasi, proses pembakaran menghasilkan panas tinggi yang jika tidak dikendalikan dapat menyebabkan kerusakan pada komponen. Sistem pendinginan bekerja dengan penyerapan panas dari mesin, kemudian melepaskan ke udara atau cairan pendinginan melalui radiator. Selain pencegahan overheating, sistem ini juga membantu menjaga efisiensi pembakaran dan perpanjangan umur mesin dengan pertahankan suhu serta yang ideal. Jadi jalannya sistem pendinginan itu dimulai dari air cooler diisikan ke radiator dan air cooler tersebut akan bersirkulasi menuju ke bypass dan bypass akan bersirkulasi ke jaket heater, yaitu bagian luar dari mesin tidak gabung di mesin. Jadi oil cooler akan menyerap panas, lalu jika panas dari mesin sudah terserap dan mesin bisa bekerja dengan optimal kembali, maka air cooler akan bersirkulasi ke keran yang mengalirkan oil cooler, sensor keran yang akan mengalirkan air cooler ke radiator kembali. Jika tekanan dari air cooler tersebut terlalu tinggi atau suhunya terlalu tinggi, maka sensor atau sistem dari penutup radiator akan terbuka dan akan dibantu oleh reservoir atau tangki cadangan. Jadi akan membantu pendinginan dan menurunkan tekanan dari
air cooler tersebut. Lalu apa sih fungsi dari sistem pelumasan? Sistem pelumasan adalah untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin yang bergerak sehingga kehausan dapat diminimalkan. Selain itu, sistem ini berperan mendinginkan mesin dengan membawa panas dari bagian yang bergesekan menuju bak oli. Oli pelumasan juga berfungsi membersihkan kotoran, debu, dan serpihan logam dari mesin agar tidak menimbulkan kerusakan. Terakhir, sistem pelumasan membantu melindungi permukaan logam dari karat dan korosi, sehingga mesin dapat bekerja lebih awet dan efisien. Jadi fungsinya ini termasuk fungsi dasar dari mesin motor bakar, karena di sistem pelumasan ini kita bisa membersihkan kotoran, debu, dan serpihan logam. Jadi cara kerjanya itu pelumasan akan mengisi sela-sela di gear yang bergesekan, jadi akan melindungi gear-gear tersebut agar tidak haus atau terjadinya habis dari logam tersebut, jadinya akan menyebabkan kerusakan. Fungsi dari sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas kerja yang aman dan optimal. Saat mesin beroperasi, proses pembakaran menghasilkan panas tinggi yang perlu dikendalikan agar tidak menyebabkan overheating. Sistem pendinginan menyerap panas dari mesin dan membuangnya melalui udara atau cairan pendinginan di radiator. Selain itu, sistem ini membantu menjaga efisiensi pembakaran, mencegah kerusakan komponen, dan memperpanjang umur mesin. Jadi sistem pendinginan ini sangat penting karena bisa menjaga efisiensi pembakaran, mencegah kerusakan komponen, dan memperpanjang umur mesin. Jadinya kita harus memperhatikan sistem pendinginan ini. Jadi kita harus mengganti air radiator atau mengecek kembali komponen-komponen yang ada di sistem pendinginan agar mesin kita tetap awet dan tidak cepat rusak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih cara kerja dari sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan dimulai ketika pompa oli mengisap oli dari bak penampung atau bisa disebut carter dan menyalurkannya ke saluran oli di dalam mesin. Oli kemudian dialirkan ke bagian-bagian yang bergesekan seperti bantalan poros engkol, poros nok, dan dinding silinder. Di sana oli membentuk lapisan tipis yang mengurangi gesekan dan kehausan antara logam. Setelah pelumasan, seluruh komponen oli kembali turun ke bak pelampung untuk digunakan kembali dalam siklus berikutnya. Proses ini terus berlanjut selama mesin bekerja, menjaga pelumasan, pembersihan, dan pendinginan bagian dalam mesin. Jadi, oli tersebut akan bersirkulasi atau berputar secara berkala di bagian-bagian mesin yang membutuhkan atau ada rongga-rongga yang saling bergesekan. Jadi sistem pelumasan ini mengatur atau melumasi seluruh gear-gear yang ada di mesin motor bakar, mau di 4 tak, diesel maupun di 2 tak. Baik, sini akan saya menjelaskan cara kerja pendinginan, sistem pendinginan. Cara kerja sistem pendinginan dimulai ketika mesin menghasilkan panas akibat proses pembakaran. Panas tersebut diserap oleh cairan pendingin atau coolant yang bersirkulasi melalui saluran di sekitar silinder dan kepala mesin. Cairan panas kemudian dialirkan ke radiator. Tempat panas dilepaskan ke udara dengan bantuan kipas dan sirip pendingin. Setelah suhu turun, cairan pendingin kembali ke mesin melalui pompa air untuk menyerap panas lagi. Setelah ini berlangsung, proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin hidup, menjaga suhu kerja mesin tetap stabil dan mencegah kerusakan akibat overheating. Tapi ada kasus spesial di mana suhu dan tekanan terlalu kuat, jadinya akan ada komponen yang terbuka. Contohnya seperti ada komponen tutup radiator. Tutup radiator tersebut akan membuka dan menyalurkan panas dan tekanan ke tabung reservoir. Reservoir itu adalah tabung cadangan yang membantu proses sistem pendinginan ini agar tekanan dan suhu
di dalam sistem pendinginan itu lebih stabil dan tidak terjadi overheating. Lalu komponen-komponen apa sih yang ada di sistem pelumasan? Komponen-komponennya adalah bak oli atau oil pan, tempat penampungan oli sebelum disirkulasi ke seluruh mesin. Yang kedua itu adalah pompa oli, oil pump, berfungsi mengisap oli dari bak oli dan menyalurkannya ke seluruh pelumas. Yang ketiga, saringan oli atau disebut oil filter, menyaring kotoran, debu, dan serpian logam agar oli yang masuk ke mesin tetap bersih. Yang keempat, ada saluran oli atau oil gallery, jalur yang mengalirkan oli ke setiap bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Yang kelima, ada katup pengatur tekanan atau pressure relief valve, menjaga tekanan oli agar tetap stabil dan mencegah kerusakan akibat tekanan berlebih. Yang keenam itu adalah pendingin oli atau oil cooler, membantu menurunkan suhu oli agar viskositas dan kemampuan pelumasannya tetap stabil. Lalu ada sistem pendinginan, komponen-komponennya. Yang pertama adalah radiator. Radiator itu berfungsi membuang panas dari cairan pendingin ke udara melalui sirip-sirip pendingin. Yang kedua adalah pompa air atau water pump, mengalirkan cairan pendingin dari radiator ke seluruh saluran pendingin di dalam mesin. Yang ketiga adalah kipas pendingin atau cooling fan, membantu mempercepat pembuangan panas dari radiator, terutama saat kendaraan berjalan lambat atau berhenti. Yang keempat, termostat, mengatur aliran cairan pendingin agar mesin cepat mencapai suhu kerja ideal dan mencegah pendinginan berlebih. Nah, termostat ini yang saya tadi katakan yaitu keran di radiator. Ya, jadinya dia membuka atau menutup sirkulasi agar oli pendinginan ini bersirkulasi dengan baik dan sesuai pemrogramannya. Baru komponennya sistem pendinginan yang kelima ada selang radiator atau radiator hose, menghubungkan radiator dengan mesin untuk mengalirkan cairan pendingin. Yang keenam adalah tutup radiator atau radiator cap, menjaga tekanan sistem pendinginan agar tidak terlalu tinggi atau rendah. Yang ketujuh adalah cairan pendingin atau coolant, medium yang menyerap panas dari mesin dan melepaskannya di radiator. Itu adalah komponen-komponen yang ada di sistem pendinginan atau sistem pelumasan. Jadi komponen-komponen ini yang harus kita perhatikan, kita harus cek, dan kita harus ganti secara berkala ketika sistem pendinginan dan sistem pelumasan tidak bekerja dengan baik, karena mungkin ada salah di bagian komponen-komponen tersebut. Jadi kita harus mengecek agar mesin kita tetap aman dan tahan lama. Lalu kita akan masuk ke perhitungan dari sistem pendinginan yang memiliki rumus, yaitu Q sama dengan M dot coolant dikali CP dikali delta T, yang memiliki keterangan yaitu Q sama dengan laju perpindahan panas yang memiliki satuan W, M dot coolant sama dengan laju massa cairan pendingin atau satuannya kg per second. Yang ketiga itu adalah CP yang sama dengan kalor jenis cairan pendingin yang memiliki satuan joule per kilogram dikali K. Yang keempat adalah delta T, perbedaan suhu masuk dan suhu keluar, yaitu T in min T out. Lalu di sini memiliki soal, yaitu misalkan mesin menghasilkan panas sebesar 30 kW dan cairan pendinginnya air memiliki CP sama dengan 4180 Joule per kilogram dikali K dengan perbedaan suhu delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah M dot coolant sama dengan Q per CP kali delta T, dan akan disubstitusikan karena angka-angkanya sudah kita ketahui, yaitu
Q sama dengan 3000, karena kilowatt kita ubah ke watt. 30.000 per 4.180 dikali 100 yang memiliki hasil yaitu 0,717 kg per second. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya manusia, memiliki tempat salah dan dosa. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bab keempat, yaitu bab sistem kelistrikan. Pengertian dari sistem kelistrikan yaitu sistem rangkaian yang berfungsi menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik untuk menghidupkan mesin serta mengoperasikan berbagai komponen listrik. Arus listrik dihasilkan oleh alternator yang digerakkan oleh mesin, kemudian disimpan di aki dan disalurkan ke sistem starter, pengapian, penerangan, serta panel indikator. Regulator atau rectifier berperan menjaga kestabilan tegangan agar tidak merusak komponen. Dengan sistem kelistrikan yang baik, motor dapat menyala dengan lancar dan seluruh perangkat elektronik berfungsi secara optimal. Jadi sistem kelistrikan ini sangat penting bagi mesin motor karena adanya sistem kelistrikan ini bisa menyalakan pengapian karena percikan dari busi itu dihasilkan oleh sistem kelistrikan, dan pengapian seperti sen dan lampu itu juga dihasilkan oleh sistem kelistrikan, dan serta panel indikator itu juga dihasilkan oleh sistem alur kelistrikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari sistem kelistrikan. Fungsi dari sistem kelistrikan pada motor bakar adalah menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik yang dibutuhkan oleh komponen mesin. Sistem ini berperan menyalakan busi untuk proses pembakaran, menghidupkan motor starter, serta mengoperasikan lampu, klakson, dan indikator. Selain itu, sistem kelistrikan juga menjaga kestabilan tegangan agar semua perangkat elektronik bekerja dengan efisien dan tidak rusak. Dengan kata lain, sistem ini menjadi sumber utama bagi seluruh komponen listrik pada motor bakar. Jadi, fungsi dari sistem kelistrikan ini sangat fundamental dan mendasar karena tanpa adanya dari sistem kelistrikan ini, maka motor bakar tidak akan bisa menghasilkan tenaga mekanik karena pembakaran yang dihasilkan oleh busi seperti saya yang jelaskan tadi itu dihasilkan oleh sistem kelistrikan ini. Dan tanpa adanya sistem kelistrikan ini, maka lampu, klakson, dan indikator tidak akan menyala karena tanpa adanya sistem kelistrikan, maka lampu, klakson, dan indikator tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi sistem kelistrikan ini sangat penting dan harus selalu dicek untuk menjadikan motor lebih optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur dan bagaimana listrik mengalirkan ke busi. Pertama-tama, roda gila akan menghasilkan listrik bertegangan AC volt dan diubah menjadi DC menjadi 12,6 volt. Lalu akan mengalir ke aki. Aki akan mengalirkan listrik ke stop kontak, lalu stop kontak akan mengalirkan ke CDI. Lalu jika CDI memiliki tegangan positif dan negatif, maka kapasitor akan bereaksi dan menyalurkan tegangan listrik yang cukup besar untuk dialirkan ke busi. Jadi busi memercikan api dari sistem kelistrikan. Lalu bagaimana cara kerja dari sistem kelistrikan ini? Cara kerja sistem kelistrikan pada motor bakar
dimulai ketika aki atau baterai menyuplai arus listrik ke motor starter untuk memutar poros engkol dan menyalurkan mesin. Saat mesin mulai hidup, alternator atau generator yang digerakkan oleh putaran mesin menghasilkan arus listrik untuk mengisi kembali aki dan menyuplai kebutuhan listrik ke seluruh komponen. Arus ini kemudian diatur oleh regulator atau rectifier agar tegangan tetap stabil. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk sistem pengapian, untuk menyalakan busi, penerangan, klakson, serta sistem elektronik lainnya. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama mesin hidup, memastikan semua komponen listrik berfungsi dengan efisien dan baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa aja yang ada di sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada aki atau baterai, berfungsi menyimpan dan menyuplai arus listrik untuk menghidupkan mesin serta menyalakan komponen listrik saat mesin belum bekerja. Yang kedua yaitu alternator atau generator, yaitu menghasilkan arus listrik saat mesin berputar untuk mengisi aki dan memberikan daya kepada sistem. Yang ketiga ada regulator atau rectifier, menstabilkan dan mengatur tegangan listrik agar tetap sesuai kebutuhan komponen, yaitu 12,6 volt. Yang keempat itu adalah kunci kontak atau ignition switch, menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dari aki ke sistem kelistrikan. Jadi listrik tidak akan bocor kemana-mana. Lalu yang kelima ada motor starter, yaitu menggunakan arus dari aki untuk memutar poros engkol saat menyalakan mesin. Yang keenam ada busi dan koil pengapian, mengubah arus listrik menjadi loncatan bunga api untuk proses pembakaran di ruang pembakaran. Seperti yang saya tadi bilang, kapasitor akan menghasilkan tegangan yang cukup tinggi untuk memberikan loncatan bunga api ke busi tersebut. Yang ketujuh yaitu saklar, sekring, dan kabel. Ketiga itu berfungsi mengatur, melindungi, dan menyalurkan arus listrik ke setiap komponen listrik motor agar tetap aman dan tidak terjadi kebocoran listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dasar yang ada di sistem kelistrikan. Yang pertama-tama itu adalah soalnya sebuah lampu utama pada motor bakar memiliki daya sebesar 60 watt dan bekerja pada tegangan 12 volt. Hitunglah arus listrik atau I yang mengalir pada lampu tersebut. Di soal diketahui bahwa daya atau P sama dengan 60 watt dan tegangan atau volt sama dengan 12 volt. Yang ditanya adalah arus listrik atau I-nya berapa. Rumus yang bisa kita pakai adalah rumus I sama dengan P per V atau daya dibagi tegangan. Jika tegangan sudah diketahui dan daya sudah diketahui, maka daya kita ubah menjadi 60 watt dan tegangan kita ubah menjadi 12 volt. Maka kita dapatkan I sama dengan 60 watt per 12 volt. Maka perhitungan yang kita dapat adalah I sama dengan 5. Baik, sekian presentasi dari saya di bab 4, yaitu sistem kelistrikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih banyak. Baik,
Shalom semuanya. Di sini saya akan menjelaskan di bab 6 ini, yaitu sistem transmisi manual dan sistem transmisi matic. Pertama-tama saya akan memberikan pengertian kepada kalian semua apa sistem transmisi manual. Yaitu sistem transmisi manual adalah mekanisme pemindai tenaga dari mesin ke roda penggerak yang dioperasikan secara langsung ke pengemudi melalui pedal kopling dan tuas persneling. Transmisi sebagai pengatur perbandingan putaran mesin terhadap kecepatan kendaraan agar torsi dan tenaga sesuai dengan kondisi jalan. Saat pengemudi menginjakkan kopling, hubungan antara mesin dan transmisi terputus, sementara memungkinkan perpindahan gigi secara halus. Setiap posisi gigi memiliki rasio tertentu. Gigi rendah menghasilkan torsi besar untuk akselerasi atau tanjakan, sedangkan gigi tinggi memberikan kecepatan lebih dengan putaran mesin lebih rendah. Jadi, gambaran yang bisa saya berikan adalah jika gigi 1, maka akan menghasilkan torsi untuk akselerasi pada tanjakan. Jadi, gigi 1 itu diperuntukkan untuk akselerasi dan tanjakan. Lalu sedangkan gigi tinggi memberikan kecepatan karena memiliki rasio putaran yang cukup besar. Jadi menghasilkan kecepatan yang lebih dengan putaran mesin yang lebih rendah. Sistem transmisi manual ini biasanya sering digunakan pada motor-motor seperti Tiger 2000, Ninja SS, atau Benelli, atau Harley Davidson yang menggunakan sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual itu dia memiliki kopling yang dapat memutus aliran tenaga sesuai kebutuhan atau sesuai kemauan dari pengemudi tersebut. Lalu sistem transmisi matic itu adalah sistem pemindai tenaga dari mesin ke roda yang bekerja secara otomatis tanpa perlu pengemudi memindahkan gigi secara manual. Transmisi ini menggunakan torque converter atau kopling otomatis untuk mengganti fungsi kopling manual, serta sistem planetary gear untuk mengatur perbandingan gigi saat berakselerasi. Sistem elektronik dan hidrolik secara otomatis menyesuaikan perpindahan gigi sesuai kecepatan dan beban mesin. Dengan cara kerja ini, pengemudi cukup mengatur pedal gas dan rem tanpa perlu menginjak kopling, sehingga berkendara menjadi lebih nyaman dan mudah. Jadi kita bisa gambarkan bahwa di dalam CVT tersebut, dia memiliki roller yang jika digas maka dia akan naik, dan fan belt akan menyesuaikan di roller tersebut. Jadi semakin berat roller, maka perputaran giginya akan lebih rendah. Jika rollernya lebih enteng, maka dia akan meningkatkan kecepatan di awal. Jadi itu adalah sistem transmisi matic. Dan sistem transmisi matic ini biasanya di motor-motor seperti Beat, Vario, NMAX, Aerox, dan lain-lainnya. Apa sih fungsi dari sistem transmisi itu? Fungsi sistem transmisi adalah untuk menyalurkan dan mengatur tenaga putaran dari mesin ke roda penggerak agar kendaraan dapat bergerak sesuai kebutuhan. Transmisi mengubah perbandingan gigi sehingga torsi dan kecepatan mesin bisa disesuaikan dengan kondisi jalan.
Gigi rendah memberikan torsi besar untuk menanjak atau berakselerasi, sedangkan gigi tinggi menghasilkan kecepatan lebih dengan putaran mesin rendah agar hemat bahan bakar. Selain itu, sistem transmisi juga memungkinkan kendaraan berjalan mundur dan menjaga mesin tetap bekerja pada putaran optimal meskipun kecepatan kendaraan berubah. Jadi, walaupun sistem transmisi ini lebih sistem jadi bedanya sistem transmisi manual dan sistem transmisi matic adalah di bagian koplingnya. Jadi sistem transmisi manual itu koplingnya sesuai atau diatur oleh pengemudi. Jika sistem transmisi matic tidak diatur, maka dia akan berjalan sesuai program yang sudah disetting oleh pabrikan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual bekerja dengan cara menyalurkan tenaga dari mesin ke roda melalui serangkaian roda gigi yang dapat dipilih secara manual oleh pengemudi. Ketika pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi terputus, memungkinkan pengemudi untuk memindahkan gigi tanpa merusak komponen. Saat gigi dipilih menggunakan tuas transmisi, roda gigi di dalam gearbox saling terpadu sesuai rasio yang diinginkan, sehingga mengubah torsi dan kecepatan yang diteruskan oleh poros pergerakan. Setelah kopling dilepas, tenaga mesin kembali tersambung dan diteruskan ke roda, menghasilkan gerakan kendaraan sesuai gigi yang digunakan. Jadi cara kerja ini membebaskan pengemudi untuk mengatur bagaimana pemutusan dari sistem transmisi ini. Jadi ketika kopling diinjak, maka transmisi akan terputus. Tapi saya jelaskan tadi bahwa ketika kopling diinjak dan transmisi terputus, memungkinkan pengemudi untuk memindahkan gigi tanpa merusak komponen. Tetapi pada zaman sekarang, motor-motor kopling sudah dilengkapi quick shifter. Jadi, pengemudi tidak perlu memutuskan sistem transmisi atau menginjak kopling jika ingin mengubah gigi dengan kecepatan yang relatif sudah ditentukan oleh pabrikan. Lalu cara kerja dari sistem transmisi matic menggunakan konverter torsi sebagai pengganti kopling manual untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi. Saat kendaraan dijalankan, oli di dalam konverter torsi mentransfer tenaga putaran dari mesin ke sistem roda gigi planet. Sistem roda gigi ini secara otomatis mengatur perbandingan gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin dengan bantuan tekanan hidrolik dan sensor elektronik. Perpindahan gigi terjadi secara halus tanpa perlu pengemudi menginjak kopling atau memindahkan tuas secara manual, sehingga kendaraan menjadi lebih mudah dan nyaman. Dari sistem kerja transmisi matic ini, pengemudi tidak dibebaskan untuk memutuskan aliran sistem transmisi. Dia bekerja secara otomatis dengan tidak menggunakan gigi, tapi menggunakan fan belt. Jadi roller mendorong fan belt. Disitulah sistem transmisi otomatis mulai bekerja. Lalu komponen-komponen apa yang ada di sistem transmisi manual, yaitu yang pertama kopling atau clutch, itu memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Yang kedua itu adalah gearbox atau kotak gigi, tempat roda gigi yang berfungsi mengatur perbandingan kecepatan dan torsi.
Yang ketiga adalah poros input dan poros output. Itu menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Yang keempat ada itu tuas persneling atau shift lever. Digunakan pengemudi untuk memilih atau memindahkan gigi. Yang kelima adalah synchronizer, menyamakan putaran roda gigi agar perpindahan gigi lebih mulus. Yang keenam adalah housing transmisi, itu perlindungan seluruh komponen transmisi dan tempat pelumasan berlangsung. Lalu jika di sistem transmisi matic, itu yang pertama adalah primary shift atau puli penggerak atau drive pulley, terhubung ke poros engkol dan berfungsi mengubah diameter kerja sabuk sesuai putaran mesin. Sabuk di sini adalah fan belt. Lalu yang kedua adalah roller wake, bobot roller. Itu terletak di rumah puli penggerak, bergerak keluar karena gaya sentrifugal saat putaran mesin naik, mendorong puli agar diameter efektifnya membesar sehingga kecepatan meningkat. Jadi semakin berat roller, maka kecepatan di awalnya tidak secepat jika menggunakan roller yang memiliki beban atau gram yang lebih kecil. Jika roller yang digunakan adalah 7, maka kecepatan awalnya akan lebih cepat. Tapi jika roller yang digunakan adalah mungkin 14 atau 15, maka kecepatan di awal akan lebih lambat, tetapi kecepatan di akhir akan lebih cepat. Yang ketiga adalah V-belt atau sabuk V, menyalurkan tenaga dari puli penggerak ke puli digerakkan secara fleksibel. Yang keempat adalah secondary shaft atau puli digerakkan atau driven pulley, menerima tenaga dari V-belt dan menyesuaikan diameter kerja berlawanan dengan puli penggerak. Yang kelima adalah coupling sentrifugal atau centrifugal clutch, secara otomatis menyalurkan tenaga ke roda belakang saat putaran mesin cukup tinggi. Yang keenam adalah rumah coupling atau clutch housing, menghubungkan kopling sentrifugal dengan poros output transmisi. Yang ketujuh adalah gear final reduction atau bisa disebut gigi reduksi akhir. Itu menurunkan kecepatan putaran dan meningkatkan torsi sebelum diteruskan ke roda. Yang kedelapan adalah oli transmisi atau pelumas dan menjaga suhu kerja komponen transmisi agar tetap stabil karena terjadi banyak gesekan di sistem transmisi ini. Lalu perhitungan-perhitungan dasar yang ada di sistem transmisi ini adalah jika diketahui sebuah mesin motor memiliki torsi 65 Nm, rasio gigi transmisi adalah 3,20, rasio gigi akhir adalah 390, dan efisiensi transmisi 0,92. Hitunglah torsi output pada roda penggerak. Jika diketahui di dalam soal, itu torsi mesin atau T-engine-nya sama dengan 85 Nm, dan rasio gigi transmisi adalah R gear sama dengan 3,20. Lalu rasio gigi akhir atau R final sama dengan 3,90. Efisiensi transmisinya atau nu sama dengan 0,92. Rumus yang kita gunakan adalah T out sama dengan T engine dikali R gear dikali R final dikali nu. Maka perhitungan yang kita dapatkan adalah rasio R total sama dengan 3,20 dikali 3,90 sama dengan 12,48.
maka T-nya sama dengan 85 dikali 12,48, dihasilkan 1060,8 Nm. Maka hasil akhirnya itu setelah dikalikan T engine dikali R gear dikali R final yang menghasilkan 1060,8 lalu dikali nu atau efisiensi transmisi, maka 160,8 dikali 0,92. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 975,94 Nm. Maka torsi output pada roda penggerak itu sama dengan 975,94 Nm. Sekian presentasi dari saya dari bab 6 yang berjudul sistem transmisi manual dan sistem transmisi matic. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena manusia